Selamat datang di Durbar Square, sebuah labirin bata merah dan kayu ukir kuno. Di balik jendela-jendela kayu jiali yang rumit, bersemayam sebuah tradisi yang telah bertahan selama berabad-abad. Masyarakat Newar menyebutnya sebagai Kumari Devi, sang dewi hidup. Dia bukan sekedar simbol. Bagi jutaan umat Hindu dan Buddha di Nepal, dia adalah inkarnasi dari Dewi Taleju. Namun, bagi dunia luar, dia tetap menjadi salah satu misteri teologis paling memikat yang pernah ada. Seorang manusia yang disembah sebagai Tuhan, namun terikat oleh batasan kefanaan. Perjalanan menjadi seorang kumari dimulai jauh sebelum mahkota emas diletakkan di kepalanya. Pencarian ini adalah proses seleksi yang sangat ketat, melibatkan kriteria fisik dan spiritual yang nyaris mustahil. Seorang calon kumari harus berasal dari kasta Shakya dalam komunitas Newar. Ia harus memiliki 32 kesempurnaan atau lajhin. Para tetua akan memeriksa segala hal, mulai dari bentuk paha yang seperti paha kijang, dada yang tegap bagai singa, hingga suara yang jernih bak suara angsa. Namun, ujian fisik hanyalah permulaan. Pada malam Kalratri, gadis-gadis kecil ini dibawa ke dalam kegelapan kuil yang mencekam. Di sana, di tengah tarian topeng yang mengerikan dan bayang-bayang kepala kerbau yang dikorbankan, sang calon dewi harus tetap tenang. Jika ia menangis atau menunjukkan ketakutan, ia dianggap bukan sang dewi. Hanya jiwa yang paling murni dan tak tergoyahkan yang mampu melewati malam itu dan melangkah menuju tahta Kumarigar. Setelah terpilih, kehidupan anak ini berubah seketika. Ia meninggalkan keluarganya untuk tinggal di istana kayu yang megah namun terisolasi. Kakinya tidak boleh menyentuh tanah yang dianggap tidak suci, sehingga ia selalu digendong atau berjalan di atas karpet merah. Setiap hari, wajahnya dirias dengan pola Agni Cakcu, mata ketiga yang digambar di dahi, melambangkan penglihatan ilahi. Ia hanya boleh mengenakan pakaian merah, warna keberanian dan kekuasaan. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk sebuah keilahian. Sang kumari tidak diizinkan bersekolah secara formal di luar atau bermain dengan teman sebaya. Wisatawan dan peziarah berkumpul di bawah jendelanya setiap hari, berharap mendapatkan sekilas tatapan darinya. Konon, emosi yang ditunjukkan kumari, seperti tangisan atau tawa, dianggap sebagai pertanda nasib buruk bagi negara. Keheningannya adalah kedamaian, ketenangannya adalah stabilitas Nepal. Namun, keilahian ini memiliki tanggal kedaluarsa. Begitu tetes darah pertama muncul, baik melalui luka kecil atau saat mencapai masa pubertas, Dewi Taleju dianggap telah meninggalkan tubuh sang anak. Seketika, status dewinya dicabut. Ia kembali menjadi manusia biasa, seorang gadis yang harus belajar berjalan di aspal jalanan dan duduk di bangku sekolah yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Kumari Devi adalah jembatan yang rapuh namun kokoh antara yang sakral dan yang profan. Di dunia yang terus bergerak menuju modernitas digital, Nepal tetap memegang erat tradisi ini. Sebuah pengingat bahwa di balik megahnya pegunungan tertinggi di bumi, kekuatan spiritual masih bertahta dalam rupa seorang anak kecil yang menatap dunia dengan mata penuh misteri. Saya narator Anda. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.